berbahaya. Jadi sebenarnya perjalanan penyakitnya ada empat minggu. Nah, dia di awal itu ditandai dengan demam ya. Awalnya demamnya hanya pada sore ke malam hari, tapi kemudian demamnya bisa jadi terus-terusan. Nah, lewat 2 minggu sudah mulai terjadi komplikasi, bisa perdarahan di usus, atau misalnya penurunan kesadaran, atau misalnya pada anak-anak yang punya riwayat kejang, pada saat demam tinggi bisa terjadi kejang demam, jadi bisa sangat berbahaya sebenarnya. Lalu apakah bahaya ini juga dapat mengakibatkan terganggunya tumbuh kembang si anak tersebut, Dok? Benar sekali. Jadi, misalnya gini nih, tipes ini nih bisa menyebabkan demam tinggi, kemudian juga bisa menyebabkan diare. Kalau demam tinggi sendiri bisa menyebabkan kejang tadi atau terjadinya gangguan atau kekurangan cairan. Begitu pula dengan diare. Kalau diare terus-menerus, kekurangan cairan terjadi, atau misalnya terjadi penurunan kesadaran akibat tipes, maka akan berefek jangka panjang. Mungkin bisa disembuhkan, tapi akan memiliki kecacatan yang akan mengganggu tumbuh kembang anak nantinya. Jadi memang berbahaya dan bisa mengganggu tumbuh kembang ke depannya. Bisa disebutkan, Dok, kondisi gangguan tumbuh kembang apa yang bisa diakibatkan dari penyakit tipes itu, Dok? Nah, kalau misalnya dia terjadi penurunan kesadaran, tentu kan problemnya sudah di otak. Nah, kalau terjadi seperti itu, misalnya kejang yang berlama-lama, tentu yang bisa terganggu nanti ke depannya adalah fungsi kognitif atau kecerdasan pada saat dia sekolah, kemudian IQ-nya juga akan berpengaruh, nah yang seperti itu. Jadi bisa mempengaruhi proses anak tersebut dalam mengingat dan berkaitan dengan memori begitu ya, Dok? Betul, tentunya itu akibat komplikasi daripada tipesnya sendiri. Kalau dia dideteksi awal, ditangani di awal, tentu komplikasi itu nggak terjadi, problem tumbuh kembang ke depannya tidak akan terjadi. Baik, Dok. Lantas untuk gejala apa saja sih, Dok, untuk kita itu mengetahui anak tersebut mengalami tipes? Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa perjalanan penyakitnya kan 4 minggu ya. Nah, di minggu pertama itu ditandai dengan demam, karena nama lainnya adalah demam typhoid. Dia demam, khasnya ini pertama sekali di minggu pertama, demamnya muncul sore atau malam hari. Jadi makin hari dia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.